Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wahyuni Widi Nurjana, NIM 112112883 dari Prodi Akuntansi 2021 STIE Bank BPT Jateng. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas aplikasi komputer statistik kelas 03 tentang regresi sederhana. Oke, sebelum lanjut ke soalnya, ada sedikit teori tentang analisis regresi. Jadi, analisis regresi itu digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau tergantung dan variabel independen atau bebas. Oke, langsung saja kita ke latihan soalnya. Nah, pada latihan 6 ini ada PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Kemudian masalah yang akan diteliti adalah yang pertama, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Kemudian yang kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Oke, kita langsung beralih ke aplikasi SPSS-nya. Di sini untuk variabel view seperti ini ya teman-teman. Kemudian pada data view kita masukkan data atau kita kopas mulai dari data 1 sampai ke data 20. Kemudian untuk melakukan analisis kita klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, selanjutnya pindahkan variabel massa ke kolom dependen dan pindahkan variabel gaji ke kolom independen. Kemudian kita klik option. Nah, pada option ini kita pilih stepping method, kriterianya itu kita masukkan angka, pada entry itu 0,05 dan pada removal itu 0,010. Kemudian kita centang pada include context in equation. Kemudian untuk missing values-nya ini exclude case lead wise. Lalu kita klik continue. Lalu kita pilih yang statistik. Nah, pada regression coefficient ini kita pilih estimates, kemudian kita klik pada model fit dan kita pilih descriptive. Selanjutnya kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data outputnya ya teman-teman. Jadi rata-rata masa kerja itu dengan jumlah datanya itu 20 dengan rata-rata 8,70. Kemudian untuk standar deviation-nya itu 3,895. Dan untuk rata-rata gajinya itu 675,00. Kemudian untuk standar deviation-nya itu 213,060. Nah, masalah yang akan diteliti tadi yang nomor 1, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Jawabannya itu dari hasil perhitungan didapatkan angka correlation-nya itu antara masa kerja dan gaji yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,926. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji itu searah. Artinya, jika semakin besar gaji akan membuat masa kerja cenderung akan meningkat. Kemudian berdasarkan arahnya, itu apabila positif maka hubungannya itu searah. Atau jika satu variabel naik maka yang lain juga ikut naik. Kemudian apabila negatif maka hubungannya itu berlawanan. Atau jika satu variabel naik maka yang lain turun.
Kemudian hubungan antara dua variabel berdasarkan nilai derajat korelasinya baik positif maupun negatif itu 0,7 sampai dengan 1 itu kuat, kemudian 0,4 sampai dengan 0,7 itu sedang, kemudian 0,2 sampai dengan 0,4 itu rendah, dan kurang dari 0,2 itu lemah atau diabaikan atau dianggap tidak ada hubungan antara dua variabel. Kemudian untuk melihat hubungan antara variabel masa kerja dengan gaji signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas atau SIG sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Nah, untuk menjawab masalah nomor 2, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Jadi, untuk kepentingan tersebut, kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian predicted value. Cara melihatnya itu kita membandingkan antara data gaji pegawai penelitian awal dengan data gaji pegawai hasil prediksi. Jika ingin mengetahui cara perhitungan angka gaji yang diprediksi, hitunglah dengan rumus sebagai berikut. Jadi rumusnya itu adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Keterangannya itu di mana Y adalah gaji, kemudian A-nya itu adalah angka konstan dari unstandardized conversion, kemudian B-nya itu adalah angka koefisien variabel masa kerja, dan X-nya itu adalah angka masa kerja pada daerah ke N. Untuk menentukannya, kita kembali lagi ke SPSS yang pertama tadi. Kita kembali ke sini. Lalu kita klik Analyze. Kita pilih Regression, lalu Linear. Nah, di sini kita tukar, di mana masa kerja kita pindah ke independen, kemudian gaji kita pindah ke dependen. Nah, untuk option dan statistiknya itu sama ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada outputnya, tetapi di sini kita hanya mengambil data dari koefisien ini. Nah, untuk menghitung angka masa kerja yang diprediksi pada daerah pertama, yaitu 3, maka formulanya itu sebagai berikut. Y sama dengan 50,659 ini kita kalikan dengan 3, yaitu hasilnya 152,085. Nah, kemudian hasilnya itu tadi kita jumlah dengan 234,264. Hasilnya itu adalah 386,349. Jadi Y-nya itu sama dengan 386,349. 923. Untuk perhitungan daerah berikutnya caranya sama. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat dari kasus di atas adalah yang pertama, hubungan antara masa kerja dengan gaji adalah 0,962 atau sangat kuat, searah, dan signifikan. Pengaruh masa kerja terhadap gaji sebesar 85,8%. Kemudian yang kedua, pengaruh variabel lain di luar model sebesar 14,2%. Kemudian yang ketiga, kecenderungan gaji secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.